Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, saat hari ini Tuhan kami kembali mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan hati dan pemikiran kami supaya kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman yang menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, dan firman-Mu menjadi kesembuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 9 ayat 20. Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Bagaimana harusnya bersikap kepada waktu Tuhan memproses hidup kita, saudara? Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan ingin hidup kita mudah dibentuk. Nah, saudara, seringkali Tuhan mengizinkan banyak perkara terjadi dalam hidup kita, saudara. Tuhan membiarkan banyak hal menimpa hidup kita. Bukan Tuhan kejam atau tidak peduli. Semua Tuhan biarkan terjadi supaya hidup kita mudah dibentuk sesuai dengan rencananya, saudara. Tuhan yang paling tahu apa yang bisa membuat hidup seseorang mudah dibentuk. Ada orang yang dengan jalan biasa tidak pernah bisa berubah. Orang baru bisa berubah dengan cara yang keras, yang menyakitkan. Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Puji Tuhan. Anda masih ingat ketika Imam Eli ditegur Tuhan melalui Samuel yang masih berusia remaja dalam 1 Samuel 3 ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Puji Tuhan. Tukang periuk memiliki hak atas tanah liatnya untuk membentuk menjadi satu bejana yang indah, saudara. Kita mestinya bersyukur atas proses pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Melalui berbagai cara-cara, sejatinya memang Tuhan sebagai pemilik hidup ini mempunyai hak penuh sebagai pembentuk bejana kehidupan kita. Dia membentuk bejana begitu rupa sehingga bejana hati kita, bejana hidup kita benar-benar menjadi sama dengan apa yang ada pikiran Tuhan, saudara. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak bisa membentuk sendiri. Segumpal tanah liat yang ada di tangan seorang tukang yang ahli akan membentuk menjadi bejana yang indah. Prosesnya tentu tanah liat tersebut harus mengikuti bentukan dari tangan ahli tersebut.
Tanah liat tidak berbentuk dengan sendirinya. Tanah liat tidak bisa berubah menjadi sebuah bejana ataupun benda lainnya tanpa peran seorang ahli. Di tangan seorang ahlilah, maka tanah liat berubah menjadi bejana yang punya tujuan. Puji Tuhan. Mungkin itu berupa sebuah vas bunga, hiasan, tepajangan, kegunaan lainnya saudara. Barulah setelah itu bejana yang indah selesai, ditempatkan di berbagai posisi, mulai dari dipajang di lemari, meja tempat hiasan, ruang tamu atau ruang pameran. Bukankah Tuhan juga memiliki rencana bagi setiap kita, saudara? Rencana yang indah sedang dikerjakan oleh Tuhan. Mungkin saat ini Anda belum mengerti rencana Tuhan. Saat ini Anda mungkin belum dapat menyelami apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan Anda. Anda sedang mengalami kekecewaan. Anda berduka dan sakit hati. Anda stres atau depresi. Mungkin penyakit yang Anda derita tidak kunjung sembuh. Anda sudah berdoa berulang-ulang, tapi masih belum ada jawaban. Anda belum memperoleh pekerjaan yang layak. Usaha bisnis belum berjalan baik seperti yang Anda harapkan. Anda dirugikan, bahkan dikhianati oleh teman dekat. Anda mengalami banyak hutang, rumah tangga yang morat-marit, hingga pergaulan buruk menghinggapi anak-anak Anda. Anda punya masalah jodoh yang tidak kunjung datang. Rasanya Anda ingin segera mengakhiri hidup. Apapun deritanya, apapun derita Anda, saudara, ingat bahwa Anda tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Anda tidak bisa mengubah hari-hari Anda, saudara. Anda perlu pribadi yang ahli, yang bisa menata ulang hidup saudara. Tuhan ingin Anda mengikuti caranya. Tuhan sangat menyayangi dan mencintai Anda, saudara. Dia sedang membentuk Anda untuk menjadi sesuai dengan rencananya. Hidup Anda sudah Dia tetapkan. Rencana yang indah dan sempurna sudah dibuatnya menjadi hasil karya kebanggaannya, saudara. Ikuti saja, taati saja. Itu tugas saudara, itu tugas kita, itu tugas Anda. Selebihnya biarkan Tuhan yang berkarya. Betapa indahnya bejana hidup Anda. Betapa indahnya bejana hidup kita. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Puji Tuhan. Amin.